Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kita akan kuliah pada pertemuan keempat ini. Oke, untuk pada kuliah pertemuan keempat ini saya bagi menjadi dua video ya. Pertama bagian satu bahas distribusi sampel dan bagian dua tentang populasi dan sampel. Untuk distribusi sampel ini, seperti kita tahu bahwa distribusi sampling adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel. Bayangkan kita memiliki sekelompok populasi, ketika kita mengambil sampel data kita akan mendapatkan hasil bahwa terdapat berbagai perbedaan perhitungan dari satu sampel ke sampel lain. Perbedaan hasil ini akan membuat perbedaan dalam pengukuran dan penentuan distribusi sampling. Nah, misal nih, kita mengukur ketinggian semua orang di dunia, misalkan melalui sensus dan menyajikan hasilnya, maka kita mendapatkan distribusi tinggi dari seluruh populasi di dunia. Namun jika kita hanya mengambil sebagian kecil dari populasi, mungkin kalau kita ambil misalnya 100 per negara, rata-rata dan hasil rata-ratanya dan kita sajikan hasilnya, maka kita memperoleh distribusi sampel tinggi dari seluruh populasi seluruh dunia. Oke. Perbedaan sampel dan populasi menyebabkan hadirnya ilmu statistik. Ya, makanya statistik ini muncul. Kita belajar statistik untuk saat ini dalam menyelesaikan berbagai estimasi dan prediksi. Sebelum kita harus diingat dulu apa poin-poin yang penting dalam distribusi sampling. Pertama, populasi. Oke, ingat populasi itu dalam asumsinya adalah seluruh hal yang ingin kita periksa. Sampel itu data atau informasi yang kita miliki tentang populasi. Statistik adalah metode yang teknik yang dapat digunakan untuk memperkirakan populasi dari sampel. Dan distribusi sampel metode yang digunakan untuk menghasilkan nilai statistik yang mampu menggambarkan kondisi populasi melalui proses statistik. Dan distribusi sampel akan tergantung pada distribusi populasi. Nah, yang menyamakan mereka salah satunya adalah distribusinya. Sebelum memilih sampel, pelajari dulu tentang populasi dengan referensi yang tersedia. Ya, sampel yang digunakan harus acak dan independen. Sama seperti yang lain, distribusi sampling juga memiliki statistik deskriptif seperti grafik, rata-rata, median, modus, skewness, dan varians sendiri. Jadi distribusi sampling juga bisa dibuat statistik deskriptifnya. Oke. Mengapa distribusi sampling penting? Pertama, distribusi sampling membantu kita untuk memilih sampel secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan energi, sehingga kita dapat memperkirakan parameter dengan benar. Ya. Yang kedua adalah sebuah teknik yang membantu kita menggunakan analisis dan pengukuran yang tepat dalam menghasilkan parameter populasi. Terus seperti gambaran kita lihat ilustrasinya, ini populasi, ini sampel. Populasi ini ada mu, omega, RB, X bar, P, S, RB gitu. Artinya dalam populasi ini kita mengambil sampel sebagian saja, ya. Oke, rata-rata distribusi sampling. Secara umum, rata-rata populasi dan semua sampel yang memungkinkan adalah sama. Tetapi kita harus menunjukkan secara berbeda. Untuk memahami rata-rata, ya dipahami dulu apa itu median, modus. Baca lagi tuh yang pada statistik dasar. Oke, ini adalah hubungan standar deviasi, standar error, dan ukuran sampling. Pada pendungaan parameter melalui statistik, tentu saja terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan. Oke, kita lihat nih salahnya berapa kira-kira. S itu standar error sampel. Ini standar deviasi dan N ukuran sampel. Dari sini, kita bisa lihat nih, makin banyak populasi, nah dia di bawah ya, atau makin banyak sampel ya, karena di bawah, maka logikanya standar error-nya makin kecil. Ya, misalnya ini 1000, ini 1. Ya, standar error-nya 1. Oke, terus ada apa namanya? Ada itu apa namanya? Jika ini 4 misalnya, jadi 2 jadi 1000, jadi 2500. Makin tinggi sampelnya maka makin
kecil errornya. Ya, oke. Ini berarti lebih banyak data membuat varian dan kesalahan standar makin kecil dan menghasilkan estimasi parameter yang lebih akurat. Juga semakin besar standar deviasi untuk populasi, artinya rentangnya semakin panjang gitu loh dari suatu data, maka kemungkinan untuk salah juga semakin besar. Untuk mendapatkan standar error yang kecil, kita harus menemukan standar deviasi populasi terkecil dan menggunakan sampel sebanyak mungkin. Tentu saja, tapi kita harus mempertimbangkan untuk melakukan sampling, kita harus memahami bahwa kita punya keterbatasan waktu, uang, dan kemampuan. Jadi itu yang tetap harus dipertimbangkan, ya. Oke, sekilas tentang teorema limit pusat, ya. Nih, jika kita sudah memiliki nilai min atau rata-rata, standar error, standar deviasi dari kelompok sampel, gimana cara menentukan distribusi sampling? Biasanya ada 2 syarat nih. Pertama, distribusinya harus normal, ya, normal. Yang kedua, distribusi asli jika andaikan tidak normal, maka tidak diketahui. Oke, kita bahas nih satu persatu. Jika distribusi normal, kelasnya normal, maka asumsinya distribusi sampel bakalan memiliki distribusi normal. Jadi nggak perlu lah bahas-bahas ini. Artinya ya sudah gitu loh, ketika distribusi populasinya normal, distribusi sampelnya normal. Cuma permasalahannya adalah jika distribusinya tidak normal atau mungkin tidak diketahui, gimana caranya kita tahu bahwa distribusi sampel itu normal? Ya, saya pernah bilang nih beberapa di kelas statistik lanjutan, statistik biasa, statistik pertama, bahwa kita harus mengukur dengan teorema limit pusat. Teorema limit pusat ini menyatakan bahwa apapun distribusi populasinya, distribusi sampling mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar. Pertanyaannya, apa sih yang besar menurut teorema pusat ini? Yang pernah saya bilang bahwa setidaknya N-nya 30. Cuman ada beberapa pendapat yang berbeda ya. Tapi yang paling banyak digunakan ya 30 sih. Ya. Tapi insya Allah kalau ukuran sampel besar maka akan mendekati normal. Ya, menggunakan sampel sebanyak mungkin membuat hasilnya akan mendekati normal. Ya, tapi ingat kalau CLT-nya normal ya tentu tidak perlu jika populasinya normal maka tidak perlu memakai teorema ini. Ya, oke. Terus anggaplah X sebagai populasi, kita akan mengambil sampel populasi dari X. Untuk itu kita perlu menentukan apakah sampel yang kita gunakan memiliki distribusi normal atau belum mendekati normal. Untuk menemukannya ini rumus yang sama nih di hipotesis ya. Kita menggunakan Z-table. Ya, misalkan nih ada contoh soal. Misalkan X adalah populasi dengan tinggi siswa di sekolah dengan distribusi normal. Rata-rata 170 cm, standar deviasi ada 10. Anda bertugas memilih 30 sampel yang mengukur tinggi badan mereka. Berapakah kemungkinan tinggi yang kurang dari 165 cm? Nih, maka ini 165, rata-ratanya 170, standar deviasinya 10, jumlah per 30. Maka Z-nya min 274. Z274 itu nilai 0,031. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas 30 siswa dipilih secara acak memiliki tinggi kurang 165 adalah sekitar 0,31%. Ya, berarti kecil sekali kemungkinannya. Karena gini, rata-rata sudah 170. Jadi kemungkinan untuk kecil dari 165 tentu lebih kecil logikanya ya dari rata-rata ya. Sedangkan rata-rata 70. Jadi kisaran tinggi anak-anak itu di kisaran 170.
Sedangkan standar deviasi 10, kemungkinan dari 160 sampai 180. Ya, makanya saya bilang kalau bisa standar deviasi semakin kecil, maka kemungkinan terpilihnya juga akan semakin besar. Ya. Terus pertanyaannya kalau sampel kurang 30 gimana? Ya, pakai distribusi T. Kita akan membahas distribusi T di tema selanjutnya ya. Bab itu T dan apa itu F ya. Terus kesimpulannya ya. Distribusi sampling adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul akibat perpindahan sampel. Semakin besar jumlah sampel, semakin kecil standar error, sehingga statistik yang dihasilkan semakin baik dalam menduga parameter. Jika sampel 30, maka sampel sudah bisa diasumsikan distribusi normal. Peluang distribusi sampling bisa didekati dengan tabel Z. Distribusi sampling sangat mempengaruhi dari berbagai estimasi statistik. Ya. Baik, untuk pertemuan bagian 1 kita sudahi dulu. Sampai bertemu di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.